Islam itu dari iblis, karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Jadi iblis, dia mendatangkan satu agama yang nggak mengakui Yesus supaya semua ke neraka. Aku jalan kebenaran dan hidup, itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau utusan? Sebagai Tuhan. Di mana datanya itu Tuhan? Karena di dalam Alkitab berkata, di mana datanya? Di mana data aja? Di mana datanya? Lukas 6. Aku jalan kebenaran, dia mengatakan dia itu Tuhan di mana? Lukas 6. Aku jalan kebenaran, coba telinga kau ya. Dia mengatakan akulah jalan kebenaran. Pada saat perkataan itu dia Tuhan, di mana datanya? Arti jalan dan kebenaran itu orang yang mengikut dia selamat dari kita. Di mana katanya aku jalan kebenaran bahwa dia Tuhan? Ya kan, nangis. Di mana? Akulah jalan kebenaran pada saat dia mengatakan bahwa itu adalah dia Tuhan. Di mana? Karena memang dia Tuhan, karena di luar. Di mana datanya? Jadi menurut Alkitab, di mana datanya? Kan setiap orang yang di mana datanya? Luar daripada mengikut Yesus. Di mana datanya? Udah dibilang nggak mau. Ya mana datanya? Di situ nggak ada. Di mana datanya? Datanya di mana? Tapi di ayat yang lain. Di mana datanya? Nah, Lukas pasal 6 ayat 40. Nyerah apa itu katanya apa? Dia katakan, kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan kehendakku, berarti dia Tuhan. Oke, kita tes ya. Kau mengatakan bahwa Yesus Tuhan, betul? Betul. Elohim siapa? Ya itu Tuhan, itu Yesus sendiri. Berarti Yesus Tuhan, Elohim Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? Ya, coba kau baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Siapa Yesus itu? Udah turunlah kau. Udah turun. Aku kalau udah bawa jalur ke Yesaya udah males, bener. Kalau udah bawa jalur Yesaya itu udah males. Coba kau baca Yesaya. Sejak kapan Yesaya itu kitab keren? Bahlul. Sejak kapan? Sejak kapan ada menceritakan Yesus di Yesaya? Sejak kapan? Sudah? Kalau kamu bawa jalur Yesaya, nanti kutanyakan siapa nabi yang menyembah Yesus di Yesaya? Nggak ada. Siapa nabi agama Kristen di Yesaya? Nggak ada. Lalu kenapa kau bawa jalur-jalur Yesaya? Kenapa? Asal ditanya lari ke Yesaya. Sementara Yesaya itu perjanjian lama. Tidak ada perjanjian lama menceritakan Yesus. Dan tidak ada perjanjian lama ini satu nabi menuhankan Yesus. Memanglah kau ajaran tipu-tipu mau kau bawa. Udah. Saya paling malas bawa ke Yesaya itu. Terus tadi dia bawa apa? Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Datanya pun dia nggak tahu. Nih aku kasih tahu kok ya. Jalan kebenaran datanya itu Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan Yesus mengatakan dia Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus siapa? Utusan. Nah, gue kunekkan lagi ya. Kalau longor lagi dia sepak deh. Nah, udah, singa dari Yehuda. Ya, singa dari Yehuda. Oke, ke bawah ini ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus. Yesus sebagai apa? Karena memang dia
Ya, dia melalui Yesus sebagai apa? Kan dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Melalui Yesus sebagai apa? Dia Tuhan itu sendiri. Melalui Yesus sebagai apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku sebagai apa? Yesus sebagai apa? Kan udah jelas di dalam buku Yesaya berkata dia adalah Yesus sebagai apa? Lari ke Yesaya. Tuhan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Karena tidak ada nama lain yang diberikan ke bawah yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Nah, jadi iblis itu kan berusaha membuat orang nggak selamat. Karena kerjanya kan. Dengerin baik ya Pak Yehuda, dengerin ya Pak Yehuda. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui aku. Ini aku, ini Yesus sebagai apa? Udah dibilang, kamu yang nggak mau mengakuinya, karena kau di sini yang karena jelas dibilang. Kau suruh bilang pula aku tidak orang mengakui. yang menerima Yesus, coba. Dengarin baik-baik ya. Setiap orang yang menyebut nama Yesus Tuhan, justru kau yang akan disingkirkan. Jangan percaya. Kenapa? Ada Yesus di sana, ada Yesus di sini. Dan setiap orang menyebut, memanggil namaku, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku bermujizat demi namamu. Kau adalah penyesat. Betul, itu yang palsu. Betul katanya. Yang palsu. Betul katanya. Jawab jujur dia. Betul, dia penyesat, yang dia palsu. Betul. Makanya kamu harus jujur kok ya, jawab penyesat ya. Karena jujur bahasa Indonesia berkata ya. Bukan setiap orang, bukan setiap. Kata bukan setiap itu hanya sebagian, bukan semua. Ya itu siapa kau yang menyebut Yesus Tuhan. Yang menyebut Yesus Tuhan, yang bernubuat atas nama Tuhan. Gini aja itu, gini aja. Kata aku dalam Yohanes 14 nomor 6 itu adalah Tuhan, betul? B2 dari Yehuda. Iya. Oke, Bapak di situ siapa? Suara musiknya kencang kali Bapak Ru. Kan sudah dibilang dia adalah Tritunggal. Coba kamu baca di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu dia Bapa yang kekal. Iya, Bapaknya siapa? Iya, Bapak itu siapa? Dia Bapa yang kekal itu. Dia menunjuk kepada Ya Allah, ya Tuhan, pura-pura longor. Ya, jangan itulah. Sekarang Aku tanya itu kan kamu. Tuhan, betul. Iya. Bapak itu siapa? Orang udah dibilang namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Aku nggak nanya penasehat, nggak nanya penasehat. Hah? Nggak laku untukku penasihat itu nggak laku. Oh, makanya untuk kami, untuk kamu nggak berlaku. Bapak itu makanya itu siapa? Kok jadi kerasukan ini kan giliran aku kerasukan dia. Kalau kami berubah semua dinasihati Tuhan Yesus. Iya, Bapak itu jadi siapa? orang yang lemah lembut. Kalian kan kerasukan dia kan? Iya, aku tuh Tuhan. Bapak itu siapa? Kan tidak ada yang aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai ke Bapak kalau tidak melalui aku. Bapak itu siapa? Dia sendiri memang. Oke, karena siapa kalau yang gitu, menerima dia? Oke, Tuhan dengar dulu. Dengan menerima. Maknanya itu gini ya. Apa? Dengar. Maknanya itu berarti gini. Tuhan tidak ada yang sampai kepada Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada dia sendiri kalau tidak melalui Tuhan gitu. Kalau dia itu kan bicara kita mengenai Tuhan. Coba aku tunjukkan padamu ya. Tunjukkan padamu. Iya, aku itu kan Tuhan. Coba Bapak baca Yohanes 5 ayat 8. Kok Yohanes 5 lagi pindahnya? Udah kan. Lanjut itu kerasukan udah. Nggak mau diskusi kan? Iya Pak, Yohanes 5 Pak, Yohanes 5 Pak. Nah, kenapa orang-orang Yahudi itu marah sama dia? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah.
Coba Matius 25 nomor 11. Matius 11:25 coba baca. Matius 11:25. Matius 11 nomor 25. Oke. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan Matius 11:25. Ya. Nah, pada waktu itu Mak Bible sendiri pun diituin, Mak. Ngeri kali, Mak. Kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena siapa Tuhan di situ? Bagi siapa orang Tuhan di situ? Dan orang siapa Tuhan di situ? Sekarang Tuhan langit dan bumi yang mencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan di situ? Ketritunggalannya itu. Lari Tritunggal kan? Karena dia yang menciptakan langit dan bumi kan? Siapa Tuhan di situ? Siapa Tuhan di situ? Kan dia yang menciptakan langit dan bumi kan? Siapa Tuhan di situ? Makanya kami nangis. Siapa Tuhan di situ? Dia sendiri. Allah Bapa itu. Siapa Tuhan di situ? Siapa Tuhan? Matius 11:25 itu siapa Tuhan di situ? Karena kan dia Tritunggal. Siapa Tuhan di situ? Dia sendiri juga. Matius 11:25 siapa Tuhan di situ? Bagian daripada hidupnya. Matius 11:25 siapa Tuhan di situ? Karena dia disebut sana kan yang mencipta langit dan bumi. Matius 11:25 siapa Tuhan? Aku tanya Tuhan siapa? Bagian dari dirinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Udah turun lah kau berdua. Aku tanya siapa Tuhan di situ, bagian dari dirinya. Tuhan itu siapa? Bagian dari dirinya.
Yalah, pasien selanjutnya. Silakan. Naik. Ini buat kalian yang punya kolesterol, asam urat. Kasihan kamu Esti, kenapa kasihan? Naiklah. Kasihan kenapa? Kasihan kenapa aku? Aku kasihan kenapa? Katanya kasihan kamu Esti. Kasihan kenapa? Kasihan, katanya kasihan meninggalkan Tuhan Yesus. Bukan cari apa itu Esti, lemon tea. Bukan cari oten, cari koin lah bilang Esti. Iya, aku lagi cari singa. Ini lemon tea buat kalian yang punya kolesterol. Terus buat kalian yang asam urat, bagus nih. Jadi kalau kalian mau buat lemon tea panas di gelas cangkir segede ini, lemonnya dipotong-potong 3 potong, itu gulanya 8 sendok makan. Tapi kalau kalian mau buat dia dingin, gulanya 15 sendok makan. Naik Elan, semoga sehat selalu Mbak, amin. Semoga sehat selalu buat kita ya. Iya, aku lagi ini nih. Naik kolesterolku. Perasaan aku makannya ikan, telur. Emang telur itu bisa bikin kolesterol ya? Telur bisa bikin kolesterol. Tiap hari aku makan telur. Bang Jomblo, selamat sore agama apa? Selamat sore. Gak usah jomblo, duda jomblo. Gue kira kata buku siapa? Sekarang udah ketahuan. Duda jomblo, bikin duda jomblo. Belua. Belua, kau bikin nama kau duda jomblo. Ngapain abang jomblo? Duda jomblo. Udah. Nanti ku bikin nama akunku janda berkarat. Udah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kang Fats. Ya, semoga Bunda selalu sehat selalu. Amin, doa yang sama buat abang. Dinaikkan giroh keimanannya lebih naik. Akang, ini orang Sunda ya dipanggil Akang. Iya, Akang tuh orang Cianjur. Cianjur. Akang, apa tuh? Ya, aku lupa. Aku lupa ya kan. Lama gak ini ya kan. Cianjur. Cianjur itu yang tak oleh-olehnya yang tape digantung. Iya, betul. Yang dekat-dekat itulah, tapi bukan ini tape sih, tauco sama beras Cianjurnya. Kan ada tape yang digantung atau yang mochi. Ya, situ Bunda. Kalau dari arah Bandung sebelum puncak. Oh iya, aku makan mochi pertama kali di puncak. Iya. Itu ada yang nanya itu Bang Naga kemana? Dia ganti kulit Bang. Ganti kulit, si Naga tuh ganti kulit. Ke gua. Oke, Kang, ada lagi yang mau disampaikan, Kang? Enggak, mau tanya aja gitu. Menurut Bunda definisi iman itu gimana sih gitu? Definisi iman. Iman itu apa yang kamu percayai, Bang? Apa yang kamu imani, apa yang kamu percayai? Aku mengimani Tuhan yang sesungguhnya Allah. Aku mempercayai Tuhan yang sesungguhnya Allah. Gitu. Kalau begitu makanya iman kan. Makanya begini di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi definisi iman itu orang yang percaya kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Itu Bang.
Itu definisinya secara ringkas ya. Kalau salah mohon diluruskan Bang. Ya, terima kasih banyak. Kalau jomblo Ya Allah Ta'ala berfirman, kalau ya salah ayyuhallazina mau amanu diluruskan Bang. Kalau salah mau diluruskan alaikumus wa makum kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau salah mau diluruskan Bang. Kalau jomblo dinikahkan Bang. Gitu ya Bang Erik ya. Bang Erik. Bang Erik. Kenapa Dek? Kenapa Dek? Akan kubuatkan gaun pengantin dari sabuk kelapa Hes. Bisa menghayal Kori. Aku nggak menghayal, ini serius nih, betul. Kau pernah tahu nggak sabuk kelapa? Itu nanti bahannya Dan rusak ini tuh tongsis. bukan dari sutra. Kau jangan kayak gitu Ri, nanti cemburu pacar kau. Aku nanti diserang. Kau udah punya pacar, kau udah gatel kali kau. Ya tahu lah Hesta, tak jadi tangga. Aku tengok nama aku tuh udah berubah. Jadi udah putus. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Sekarang putus, besoknya nyambung lagi. Siapa tahu kalian berjodoh nanti. Akan ada jauh-jauh kau cari, kau pula cari jauh kali kau cari jauhnya. Ada lagi yang mau ditanya Kang? Ya, terima kasih banyak Bunda, sudah cukup. Terima kasih. Tongsisku rusak gara-gara si Erik. Ya kira-kira gimana Bang jawabannya Bang? Bisa diterima Bang? Ya kalau ada musik Bang, mohon maaf, ada musik. Bukan dia Rusak Hes. tongsisku gara-gara. Kau ada musik, kau pula lagi satu. Rusak tongsisku gara-gara Sherry. Patah lah kalau dipaksa. Rusak dia weh. Gimana nih weh? Padahal si Eri kemarin udah berbunga-bunga, dia udah bermesra-mesra dia. Gak taunya putus. Udah sayang-sayangan orang gitu. Udah dikirimin obat kuat lagi si Eri. Belum dicoba, udah putus. Gue gimana itu Rik? Aduh, bahaya Rik. Padahal udah aduh tuh udah rusak tongsis gara-gara si Erik. Aduh, udah panggil sayang-sayangan. Si Erik udah dikirimin obat supaya dia kuat. Gak taunya belum dicoba udah putus. Ya dipakai sama yang lain, laku pun lucu kau macem sikit aja perempuan. Wes, gila gue ya. Coba dulu nih, 1607, selamat sore agama apa? Rusak tongsisku. Protestan. 1607. Hah? Agama apa? Prosetan kata Protestan. Protestan. Lanjut Bang Erik noise. Rusak tongsis kue, kayak mana nih nggak bisa ngecas aku. Oke, Bang. Aduh. Itu temanya iman otak keinginan iblis, tanda tanya. Astagfirullahaladzim, gara-gara si Erik ini tadi. Gak bisa diiniin, gak mau dikiniin dia.
Bang, iman kamu itu keinginan iblis ya? Lagi nggak ada duit lagi buat beli baru. Rik, tanggung jawab nih. Rusak gara-gara tahu. Udah pesan aja di Shopee, nanti kau bayar sendiri. Iya, dia bayar sendiri. Lagi nggak ada duit kan? Mau tanya boleh? Kalau mau nanya open cam bang. Udahlah nggak apa-apa lah, udah sore. Bonus lah. Aku tadi belum makan oten loh, kau pun. Oh ya, aja. Apakah Al-Quran Anda menjelaskan secara lengkap? Sekarang Anda harus tahu bang, Al-Quran itu adalah kitab bang, dan harus Anda pahami kitab itu artinya bukan buku. Kitab itu artinya hukum. Iya, sebentar bang, supaya abang nggak terlalu jauh menghayal. Kitab itu pasti Anda artikan buku. Nah, di mana buku-buku itu makanya Anda berasumsi Al-Quran itu adalah buku di mana isinya semuanya lengkap, kan seperti itu. Dari sejarah para nabi, cerita para nabi, kan begitu kan? Sejarah orang Israel, Bani Israel gitu kan? Bukan bang. Kitab itu artinya buku bang. Sorry, sebentar bang, abang dengarkan dulu saya. Kitab itu artinya hukum Tuhan, ketetapan Tuhan bang. Jadi yang disempurnakan itu adalah hukum-hukumnya, di mana hukum Al-Quran ini mampu dilaksanakan bagi umat manusia di zaman sekarang. Disempurnakan hukum itu bang, sehingga manusia di zaman sekarang ini mampu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hukum yang pernah diberikan kepada Bani Israel, ya, coba abang buka di Ulangan 32 nomor 27, di mana ketika mereka menyembah selain Allah, mereka harus saling membunuh bang. Coba buka datanya bang. Kemana-mana ini. Cuman mau tanya, kita pada bisa menjelaskan yang sesuatu atau tidak? Iya, yang mau dijelaskan apa? Buni. Oh Buni, sorry le. Iya Buni, iya, oke. Itu le, itu bro. Enggak, sekarang yang mau Anda tuntut sekarang apa? Coba menurut Anda lah, apa yang mau Anda tuntut sama kami tentang Al-Quran? Cuma mau tanya, apakah bisa menjelaskan segala sesuatu? Iya, menjelaskan itu, penjelasan daripada Al-Quran itu Rasulullah yang menjelaskan, itulah yang disebut hadis. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, Rasulullah lah yang menjelaskan isi daripada Al-Quran itu. Cukup sampai di situ? Mau ditambah lagi? Saya kan bicara tentang Al-Quran. Suaranya kecil kali bang, jangan kayak minoritas lah bang. Biasanya kan orang Batak keras-keras suaranya. Hai bang, bisa nggak menjelaskan segala sesuatu? Iya, abang mau minta penjelasan apa sekarang? Mau minta penjelasan apa dari Quran? Saya mau nanya, tapi bisakah menjelaskan segala sesuatu? Katanya turun dari langit. Iya, turun dari langit secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 23 tahun bang lamanya. Dan diturunkan itu berupa wahyu bang, berupa hafalan, berupa perkataan, bukan buku yang datang ke langit, bukan buku yang datang dari langit ke bumi. Udah, seperti halnya Yesus. Ya apa? Yang mau dijelaskan sekarang apa? Abang minta apa yang mau dijelaskan? Saya cuma mau tanya, apakah kitab Anda, Al-Quran Anda bisa menjelaskan segala sesuatu? Itu kan aja. Penjelasannya itu di dalam hadis bang. Loh, kok pakai hadis? Loh, kenapa rupanya? Jadi contohnya begini, Allah memerintahkan sholat. Ya, Allah memerintahkan sholat kepada kami yang beriman kepadanya. Nah, lalu bagaimana tata cara sholat itu? Ya Rasulullah yang mengajarkan. Seolah-olah kamu seperti aku mengerjakannya. Bang, saya mau nanya ini. Dari tadi abang nanya, tapi nggak tahu apa pertanyaannya.
Di mana dalilnya kalau lagi sholat mesti pakai gaya terus nunjuk-nunjuk? Nah itu Rasulullah yang mengajarkan. Kalau di dalam Al-Quran nggak ada, cuman perintahnya saja, Bang. Mana dalilnya? Paham nggak? Makanya abang kalau abang mau belajar Islam, ya, abang begini loh, Bang. Menurut anda itu, anda kirain Al-Quran tuh kayak Bible-mu gitu? Hah? Coba tunjukkan. Nabi Daud diceritakan mengambil istri orang itu diceritakan dalam Al-Quran gitu. Kalau Iya. ambil istri orang, Muhammad juga ngawinin yang masih umur 3-6 tahun. Waduh. Di mana datanya? Tunjukkan datanya di mana? Ayo. Ada. Ya tunjukkan datanya. Ayo. Tunjukkan datanya. Kita jawab dulu pertanyaan. Turun kaos. Enak kali kau di sini, babi ya. Kau bertanya aja anjing ya. Babi kau, turunkan dia Hesti. Turunkan dia menghujat, Enak kali dia kasih tempat dia menghujat Nabi kita. Udah. Cuy. Oh, udah keluar ya? Basah HP kau, Bang Edi. HP kau yang basah. Enak kali kau duduk di sini kau menghujat Nabi kami. Pukimak kau memang ajaran Kristen anjing. Pura-pura aja kau nyamar-nyamar kau baik-baik kau babi. Cuy. Kau tahu sama siapa aku berhadapan, bodat? Erik dari Medan ini. Rumahku di Padang Bulan, yuk. Takut kepala otak kau, takut. Menghujat kau, enak kali kau sini menghujat. Di mana kau, yuk jumpa kita yuk, hujat-hujatan yuk. Pecahkan kepala kau nanti di situ. Cair dong. Aku tuh Hesti. Asy'allah, syukron, barakallah fiik. Assalamualaikum. Nois kok Bang Edi. Ya aku lagi di jalan. Adi, selamat sore. Selamat sore. Rumpat.